Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus,
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah Tuhan yang Kau berikan. Biarlah setiap dari kami Tuhan boleh menerima firman-Mu Tuhan. Biar apa yang ditabur, apa yang didengar menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saya berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu pergi ke suatu tempat dengan suasana hutan atau suasana pepohonan yang sangat banyak dan Bapak Ibu melihat banyak buah di sana? Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika buah itu dihasilkan dari suatu pohon, artinya buah itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Tapi bukan berarti si pohon itu justru malah memakan buahnya sendiri. Mengapa? Karena buah adalah sesuatu yang muncul dari kehidupan sehingga bisa dinikmati orang lain. Demikian juga kehidupan kita ketika kita berbuah. Berarti ada sesuatu yang orang lain bisa nikmati dari kehidupan kita. Nah, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berbuah. Mari kita baca di satu ayat sebagai pendahuluan. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ternyata ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita nempel sama Tuhan, ketika kita bersekutu sama Tuhan, ada buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Sehingga Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk orang lain. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan itu merespon doa kita. Nah, kalau misalnya kita juga membaca di Matius 7 ayat 16 sampai 19, dikatakan gini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kata baik di sini bukan berarti mengenai rasa. Artinya, oh berarti buah pohon yang baik adalah pohon yang manis. Pohon yang baik adalah pohon yang menghasilkan rasa yang enak. Tetapi berarti pohon yang asam, pohon yang menghasilkan buah yang pahit dan asam itu berarti jelek. Atau enggak saudara? Artinya baik, artinya berguna. Saya termasuk dalam setahun terakhir ini adalah orang yang suka berolahraga. Dan satu kali teman saya membawa satu mineral water, dia sebutnya sebagai infused water. Dan di dalam itu ada banyak sekali buah-buah di dalamnya, dalam potong-potongan. Dan kebanyakan buahnya tersebut adalah buah-buah yang asam. Ternyata buah yang asam itu menghasilkan satu minuman yang membuat rasa haus itu menjadi lebih bisa enak ketika berolahraga. Ternyata memang buah yang asam itu digunakan untuk infused water ini. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya buah yang apa sih yang sebenarnya baik adalah ketika buah itu bisa dinikmati orang lain dan bisa memberi berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin kita menghasilkan buah sehingga orang lain tuh tahu ada kasih Tuhan yang mengalir dari kehidupan kita. Nah, kita berbuah itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, bukti bahwa di dalam kita ada Kristus. Pohon yang hidup harusnya berbuah. Jika kita percaya kepada Kristus, perbuatan kita harus mencerminkan Kristus di dalam kita. Ketika saya coba dekat sama orang-orang yang menghasilkan buah yang jelek, artinya menggosip segala macam, tanpa disadari saya ikut untuk menghasilkan buah yang tidak baik. Dan kebalikannya justru malas ketika saya ada di komunitas yang menghasilkan buah yang baik, justru sebenarnya pikiran saya dan apa yang saya ucapkan semuanya menjadi sesuatu yang baik. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah, yang kedua, yang pertama tadi bukti bahwa di dalam kita ada Kristus. Yang kedua, sebagai identitas orang percaya. Ketika kita menghasilkan buah, kita bisa tahu nih buah apa yang sedang kita hasilkan.
Ketika kita menjadi orang percaya, kita menghasilkan buah yang baik. Perkataan kita, pikiran kita, apa yang kita nyatakan kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga ketika orang dekat sama kita, orang bisa ngerasain ini adalah orang yang dekat sama Tuhan nih. Ini orang yang bisa memberkati saya lewat perkataannya, lewat pikirannya. Kadang-kadang tanpa disadari ketika kita berbicara pada satu orang dan ketika masalah kita ungkapkan, kadang-kadang yang muncul adalah buah yang tidak baik. Sehingga emosi kita, pemikiran kita menjadi jelek. Tapi kalau misalnya kita datang kepada orang yang tepat yang menghasilkan buah yang tepat, dia akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa sehingga pemikiran kita menjadi pemikiran yang sesuai dengan Kristus. Makanya dikatakan buah itu sebagai identitas Kristus di dalam kita. Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Oke, yang ketiga, yang pertama tadi dikatakan bahwa bukti dari bahwa di dalam kita ada Kristus, yang kedua sebagai identitas kita orang percaya, dan yang ketiga adalah bukti kedewasaan. Dalam Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang saya katakan sebelumnya bahwa buah itu dikatakan baik ketika buah itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ketika buah itu terlalu kecil dan tidak bermanfaat, berarti otomatis buah ini tidak bisa dibuat apapun, tidak bisa dibuat berkat bagi orang yang menikmatinya, sehingga yang ada adalah dibuang. Kedewasaan itu identik dengan tanggung jawab. Ada orang Kristen yang ketika dengar firman Tuhan, amin amin, tapi tidak melakukannya. Tetapi ada orang yang mendengar lalu melakukannya sekalipun tidak mudah untuk dilakukannya. Nah, kedewasaan itu identik dengan multiplikasi juga. Di dalam buah itu ada biji atau benih yang kemudian ketika ditanam itu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa ketika kita menghasilkan buah, kita akan memberikan orang itu menjadi seseorang yang bisa menikmati buah yang baik dari hidup kita, sehingga dia menghasilkan buah yang baik untuk orang lain, dan orang sekitar kita menjadi suasananya adalah suasana yang dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, sehingga orang-orang yang dekat dan mencari Tuhan dan ketika masuk dalam komunitas itu menjadi seseorang yang makin dekat sama Tuhan, karena dia bisa menikmati buah yang baik dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita perkatakan. Nah, bagaimana kita supaya berbuah? Dalam Yohanes 15 ayat 7-8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita harus tinggal dalam Kristus, dan supaya Kristus tinggal di dalam kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, bahkan kita kerjakan, semua bisa menghasilkan berkat buat orang lain. Kesimpulannya adalah seperti ini, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi dia juga meminta kita supaya berbuah. Karena buah yang membuat hidup kita diberkati dan memberkati, dan juga akan sebagai kunci kita untuk masuk surga. Boleh kita sama-sama belajar hari ini bahwa kita fokus untuk dekat sama Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa memberkati banyak orang, dan ketika itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa ketika kami menghasilkan buah, Tuhan beracara pada kehidupan kami. Ketika kami menghasilkan buah yang baik, Tuhan juga boleh memakai kami luar biasa, sehingga Tuhan bisa memberikan kasih-Nya pada setiap orang melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan, untuk menjadi messenger of Pentecost Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan juga boleh Tuhan terus belajar Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang Tuhan Yesus yang mendengarkan Tuhan Yesus dan menyaksikan Tuhan satu dua hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Biar Tuhan yang mengalami kesulitan Tuhan, mengalami sakit penyakit Tuhan, boleh Engkau pulihkan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Engkau Tuhan boleh dipermuliakan lewat kejadian-kejadian hebat Tuhan, mujizat yang kami bisa terima Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat berkat yang kami terima Tuhan pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan yang membuat kami
makin diberkati hari demi hari. Dan juga Tuhan, kami berkati juga buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan dari hal-hal yang buruk Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh memulihkan Indonesia dan membuat Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan Engkau tutup buku setiap dari kami, setiap apa yang kami lakukan menjadi berhasil. Dan Engkau membuat kami menjadi orang yang menghasilkan buah yang baik dan menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.